Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Demianus Takaria, mahasiswa PPG LPTK Universitas Patimura Angkatan 3. Akan melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa 5 Maret 2024 di SMA Negeri 12 Ambon. Beri salam. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang anak-anak yang hebat semuanya. Oke, sekali lagi selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kondisi Anda hari ini? Baik, Pak. Baik? Baik, Pak. Semuanya baik? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, saya mohon bantuan Anda salah satu ke depan untuk bisa membawakan kita dalam doa. Yang bersedia, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mengajak teman-teman semua berdiri. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, ya kami saat ini kami anak-anakmu telah berkumpul di hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas tuntunan kasih penyertaan-Mu bagi kami hingga pada saat ini kami berkumpul untuk melakukan pembelajaran geografi. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, menjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berikanlah kami hikmat, kepintaran, kecerdasan agar kami bisa memahami dan mengerti materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Berkatilah Pak Guru yang akan mengajar kami, berikan beliau kekuatan kesehatan agar beliau bisa mengajar kami dengan segala baik, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sambil nanti saya persiapkan bukunya. Buku paket sudah ada di atas meja Anda. Nanti silakan dibuka pada halaman 168. Buku paketnya halaman 168. Oke, nah kalau di minggu lalu ya, kita sudah mempelajari tentang apa itu? Vulkanisme. Kita sudah pelajari tentang yang namanya vulkanisme. Mungkin ada yang masih ingat apa itu vulkanisme? Vulkanisme itu kan peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa meletusnya gunung berapi. Tapi hari ini kita akan mulai dengan materi apa itu? Gempa bumi. Sebagai pengetahuan awal Anda, akan ada klasifikasi gempanya.
klasifikasi gempa itu misalnya berdasarkan penyebabnya. Kalau berdasarkan penyebabnya kan ada 3 ya, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan ya, gempa runtuhan. Ya, oke, itu pengetahuan awalnya. Kalau gempa tektonik itu bicara tentang apa? Ya, gempa tektonik itu kan dia terjadi karena pergeseran lempeng. Sedangkan gempa vulkanik itu terjadi akibat aktivitas gunung api. Kemudian kalau gempa runtuhan, gempa runtuhan itu akibat terjadi adanya runtuhan, misalnya batuan atau misalnya tanah kan. Kemudian yang berikut adalah sebagai peserta didik harus memiliki profil pelajar Pancasila. Sebagai peserta didik harus memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, beraktivis dengan cara memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Yang ketiga, Kreatif dengan cara memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekitar untuk mendukung pembelajaran. Empat, Gotong royong dengan cara saling membantu dalam membuat media pembelajaran geografi. Yang kelima, Mandiri dengan cara mencari informasi sendiri terkait materi yang akan dipelajari. kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di hari ini adalah seperti yang ditayangkan pada slide depan ini. Ada komputer atau laptop, kemudian ada LCD proyektor, kemudian ada jaringan internet, kemudian nanti materi mekanisme dalam bentuk PowerPoint seperti ini, kemudian ada lembar kerja peserta didik, lalu ada buku teks. Ya, ada buku teks. Nah, siapa saja yang menjadi target dalam proses pembelajaran kita hari ini? Ada 3 kategori peserta didik. Ada 3 kategori peserta didik yang menjadi target dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah peserta didik reguler. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Yang ketiga, Peserta didik dengan pencapaian tinggi. ya. Kemudian yang berikut, dalam proses pembelajaran kita hari ini, model atau cara pembelajaran yang digunakan itu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Ya. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Oke. Kemudian yang berikut, dalam proses pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan. Ya. Ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Bolehkah yang membantu saya bisa membaca di depan? Bisa? Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Ini bisa ya? Ada yang bisa bantu baca saya? Tujuan yang pertama adalah menjelaskan proses terjadinya gempa bumi di Indonesia. Menjelaskan proses terjadinya gempa bumi di Indonesia. Yang kedua, Mengklasifikasikan gempa berdasarkan faktor penyebabnya. Yang ketiga, Peserta didik dapat menerapkan tindakan mitigasi gempa terhadap kehidupan. oke. Jadi ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Nah,
Kemudian yang berikut, kita pelajari tentang tiga tujuan tadi itu, maka kita harus punya pemahaman yang bermakna tentang tujuan itu. Pemahaman bermakna tentang apa? Setelah Anda atau peserta didik mempelajari, peserta didik mampu menganalisis terjadinya gempa bumi dan dampaknya terhadap kehidupan. Jadi setelah mempelajari materi tentang gempa bumi itu, Anda bisa menganalisis proses terjadinya gempa bumi serta dampaknya terhadap kehidupan. Ya, serta dampaknya terhadap kehidupan. Oke, sebelum kita lanjut, kita ada dalam permainan dulu. Ya, permainan. Kita ice break dulu ya. Ya, Pak. Oke, kita ice break dulu. Nah, ice break yang saya bawakan ini sederhana saja. Ya, oke. Jadi kita main aspeknya dalam bentuk begini: semut dan gajah. Semut dan gajah. Berarti ada besar, ada kecil, kan? Ya, Pak. Kalau semut berarti kecil. Gajah berarti besar. Nah, perhatikan dengan baik. Kalau misalnya saya sebutkan semut gajah, Anda tentukan yang terakhir itu. Kalimat yang terakhir. Gajah berarti besar. Berarti besar. Anda meragakan yang besar itu. Boleh? Boleh. Ya kan begini, saya belum bilang kata kuncinya. Jadi Anda memperagakan yang besar. Kalau semut berarti kecil. Kata kuncinya antonim kata. Lawan kata ya? Ya. Bisa paham bisa? Sama. Bisa ya? Jadi kalau misalnya saya sebutkan gajah berarti Anda buat kecil. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke? Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Kalau saya sebutkan kecil, berarti Anda memperkirakan yang besar. Kalau begitu bisa begini saja. Kecil, betul? Ya. Bisa ya? Bisa? Bisa. Oke, semua berdiri. Kecil ya? Oke, kita mainkan sebuah game dengan judul Semut dan Gajah. Oke. Jika saya menyebutkan gajah, berarti Anda harus memeragakan yang kecil. Kalau saya menyebutkan semut, berarti Anda memeragakan yang besar. Besar ya? Besar. Oke. Kita mainkan. 3, 2, 1. Ulang lagi, sekali lagi. Gajah. Oke, kita kasih dulu semuanya dulu. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan. Nah, pernahkah Anda mendengar tentang yang namanya gempa bumi? Kenapa? Kemudian, bagaimana? Bagaimana Anda perlu mempelajari? Atau mengapa kita perlu mempelajari gempa bumi itu? Menurut Anda, apa dampaknya
Dan tindakan mitigasi apa yang harus Anda lakukan? Ini pertanyaan yang bisa menstimulus, merangsang Anda untuk memahami materi. Silakan sesuaikan pada kelompok. Kalau ada 5 kelompok ya, sesuaikan duduk per kelompoknya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke. Masing-masing kelompok. Tadi kelompok 1 tentang apa? Kelompok 1 tentang apa? Masing-masing kelompok tentukan ketua dan sekretarisnya. Mengapa kita perlu mempelajari gempa bumi? Kita perlu mempelajari gempa bumi karena gempa adalah fenomena alam yang dapat memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan manusia dan lingkungan. Beberapa alasan mengapa penting untuk mempelajari gempa bumi antara lain: yang pertama, keselamatan; yang kedua, mitigasi risiko bencana; yang ketiga, pemahaman geologi; yang keempat, peringatan dini; yang kelima, pengembangan infrastruktur. Memahami gempa bumi adalah langkah penting untuk melindungi diri kita dan membangun masyarakat yang lebih aman dan berkelanjutan. Ya, sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada yang ingin memberikan saran, pendapat, atau pertanyaan. Silakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 4. Ya, ada. Ya, silakan. Baik, bisa ke kelompok 3 jelaskan apa hubungan pembelajaran tentang gempa bumi ini dengan tadi yang telah disampaikan pemahaman infrastruktur. Dan sudah saja itu sudah. Terima kasih. Apa hubungan pembelajaran tentang gempa bumi dengan Saya ingin menjawab, pengetahuan tentang gempa bumi diperlukan dalam merancang dan membangun infrastruktur yang tahan gempa seperti bangunan dan jembatan. Ya, oke, luar biasa. Namanya kita kasih penghargaan yang oke. Kelompok 4, silakan. Ayo, balik.
yang diberikan dari kelompok lain dan juga Pak Guru untuk kami kelompok 4 mempresentasikan pertanyaan kami, yaitu bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Baik, yang pertama, gempa adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam telah bumi. Gempa bisa menyebabkan kerusakan dan perubahan pada bentuk tanah. Terjadinya gempa bumi juga bisa disebabkan karena 4 hal. Pertama, pergeseran lempeng tektonik. Ketika dua lempeng Gempa bumi, Baik, saya lanjut. Ketika dua lempeng bertemu dapat terjadi gesekan antara mereka. Ketika gesekan ini melepaskan energi yang terakumulasi, itu menyebabkan gempa. Dan juga ketika tekanan terlalu besar, batuan-batuan di sepanjang patahan tektonik yang terkunci akibat gesekan akhirnya pecah, melepaskan energi yang menyebabkan gempa. Kemudian ketika magma mencoba naik ke permukaan, menyebabkan pergeseran dan ketegangan di sekitarnya, memicu gempa. Dan yang terakhir seperti pengeboran minyak dan gas bumi, pengisian waduk atau penggalian tambang dapat memicu gempa bumi jika menyebabkan perubahan yang signifikan dalam tekanan bumi. Oke. Baik, apakah ada saran atau pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau saran, sekian dari hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Ya, terima kasih. Anda sudah boleh mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Ya. Selanjutnya, silakan Anda kembali ke tempat duduk semula. Silakan kita atau Anda akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan tadi, yang sudah diberikan. Masing-masing kerja sendiri, namanya ditulis, ya. Masing-masing orang menuliskan namanya di situ. Silakan dikerjakan. Semua kebagian ya? Semua kebagian? Oke, silakan. Anda kerjakan masing-masing. Saya kasih waktu 15 menit. Banyak saja, 10 menit saja ya. Waktu 10 menit. Ya, Pak. Ya, 10 menit saja.
Dari belakang ke depan saja. Dari belakang ke depan. Jangan lupa tulis nama masing-masing. Tulis nama ya. Sudah? Ini sudah belum? Ini semua sudah? Tulis nama ya. Nanti saya kembalikan nilainya. Semua sudah? Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, saya minta kita lakukan refleksi dulu secara bersama. Ya. Saya minta dari Anda yang melakukan atau menyampaikan refleksi Anda tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan, Yusti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Pak Guru. Saya mungkin akan memberi refleksi sedikit tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gempa bumi. Dan pembelajaran ini sangat materi yang kau bawakan itu sangat mudah dimengerti, dan menurut saya ini bisa dimengerti oleh semua orang sehingga kami bisa menyelesaikan LKPD dengan segala baik. Dan juga dari materi yang Pak jelaskan, kami bisa mengerti tentang apa itu gempa bumi dan juga klasifikasi gempa bumi berdasarkan penyebabnya, berdasarkan bentuk epicentrum, berdasarkan jarak epicentrum, dan juga berdasarkan letak pusat gempa. Baik, terima kasih.
Oke, terima kasih. Satu lagi, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya pembelajaran hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menerangkan tentang pelajaran gempa bumi kepada kami, dan sejauh ini kami dapat mengerti dengan baik apa yang Bapak terangkan tentang gempa bumi. Yang saya ketahui tentang gempa bumi yang tadi saya pelajari tentang gempa bumi, apa itu gempa bumi, klasifikasi gempa berdasarkan penyebabnya, dan tindakan mitigasi bencana gempa bumi. Dan kami dapat melakukan tindakan mitigasi bencana gempa bumi dalam kehidupan kami ketika terjadi gempa bumi. Oke. Menurut Anda, menyenangkan tidak kalau kita belajar seperti ini? Ya? Kalau dibarengi dengan daya dukung seperti ini, kemudian di tengah-tengah proses pembelajaran kita melakukan aktivitas, pikiran kita menjadi segar. Kenapa? Oke. Sekali lagi, terima kasih untuk pertemuan hari ini, untuk kehadiran Anda hari ini, dan kita akan berjumpa di minggu depan dengan materi yang berbeda. Itu kita sudah masuk pada materi atmosfer. Ya. Kita sudah masuk pada materi atmosfer. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini dan kehadiran Anda. Biarlah apa yang dilakukan di hari ini bisa menjadi bekal untuk Anda kemudian. Yang penting harus tetap semangat. Prinsip saya adalah long life education. Jadi belajar sepanjang hidup. Ya. Terima kasih. Menutup proses pembelajaran kita hari ini, saya mohon bantuan Anda untuk membawa kita dalam doa tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Bagaimana dipersilakan diri pulang dari ketemu suatu program mulai, dan sekarang kami sudah selesai belajar geografi dan populasi dan sudah selesai kami, dan sekarang kami mau pulang. Jaga kami dari sekolah ini sampai di rumah di pertama juga saya bisa kuliah. Selamat sore semuanya anak-anak kuliah hebat. Selamat sore Pak Guru. Selamat sore. Sampaikan salam saya untuk orang tua Anda di rumah. Terima kasih. Mengikuti apa itu? Ada semacam